Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan atau melanjutkan kajian kita dalam kitab Akhlaqun lil Banin juz 3, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih dalam bab etika ketika berjalan, yang mana beliau menyebutkan di sini la yajuzu laka an taqdi hajataka fi qari'at thariq. Dari adab berjalan atau etika ketika berjalan itu adalah tidak boleh, hendaknya dilarang bagimu an taqdi hajatak, untuk melepaskan atau membuang hajatmu fi qari'atit thariq, di pertengahan jalan. Kama yaf'aluhu man laisa indahu adna adab, seperti halnya hal tersebut dilaksanakan atau dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak memiliki adab sedikit pun. Membuang kencing, membuang kotoran di pertengahan jalan, di simpang jalan, maka itu adalah bukan termasuk dalam kategori bab adab atau etika bagi orang-orang yang berjalan. Wala yura'i sihhatal umumiyah. Dan selanjutnya di sini adalah etika selanjutnya adalah tidak boleh dilarang bagimu tidak memperhatikan keselamatan umum. Ya. Hendaknya bagi orang yang berjalan untuk senantiasa melaksanakan atau memperhatikan keselamatan umum. Contohnya ketika kita mendapati suatu gangguan atau menemukan suatu gangguan di pertengahan jalan, yang mana ketika kita menemukan hal tersebut, hendaknya untuk menyingkirkan daripada jalan supaya tidak membahayakan bagi pengguna jalan yang lain. Waqad warada nahyu an dzalika fil hadits, dan di sini telah disebutkan hadis akan larangan hal tersebut, akan larangan membuang hajat sembarangan, dan juga larangan tidak memperhatikan keselamatan umum, yaitu adalah man adzal muslimina fi turukihim wajabat alaihim la'natuhum. Barang siapa yang membahayakan orang-orang muslim fi turukihim, di dalam perjalanan mereka, meletakkan bahaya, meletakkan gangguan di jalan-jalan mereka, maka wajiblah bagi mereka untuk mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika idza'un syadidun lil marin, dan perbuatan itu sangatlah mengganggu bagi orang-orang yang berjalan. Wabil aksi yustahabbu minka an tumital ada anit tariqi. Begitu juga dengan sebaliknya, engkau dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan, segala macam gangguan apapun yang kamu dapati ketika kamu menemukan gangguan tersebut di jalan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatal adai anit thariq. Dan paling afdalnya, paling mulia, paling afdalnya, paling utamanya suatu keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan paling rendahnya suatu keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq, yaitu adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Qala aidan ra'aitu rajulan fil jannati fi syajaratin ay bisababi syajaratin qata'uha min dhahri thariqi kanat tu'dil muslimin. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis yang lain, ra'aitu rajulan, aku melihat seorang pria
yang mana seorang pria tersebut melakukan apa saja bersenang ria di dalam surga, fi syajaratin, disebabkan apa? Disebabkan seorang pria tersebut ketika masa hidupnya pernah melaksanakan atau pernah memotong suatu pohon, yang mana pohon tersebut itu suatu pohon tersebut itu mengganggu bagi pengguna jalan. Maka ganjarannya adalah seorang pria tadi itu mendapatkan kebebasan, mendapatkan kesenangan nanti kelak di surga. Wa idza aradta an tadkhula baitaka faqaddim rijlakal yumna waqra'id du'a al-warid. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini adalah adab atau etika ketika orang tersebut sudah beranjak pulang dan ingin memasuki rumahnya. Di sini dikatakan wa idza aradta an tadkhula baitaka, dan ketika kamu ingin memasuki rumahmu faqaddim rijlakal yumna, maka depankanlah kakimu yang sebelah kanan, waqra'id du'a al-warid, dan hendaknya kamu itu membaca doa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu khairal mauliji wa khairal mukhraji, yang mana engkaulah sebaik-baiknya tempat masuk dan engkaulah sebaik-baiknya tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kami masuk dan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kami keluar. Wa 'alallahi rabbina wa tawakkalna, dan kepada Tuhan kamilah Allah subhanahu wa ta'ala tawakkalna, kami bertawakal. Thumma sallim ala ahlika wa fil hadis idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Kemudian ketika kamu hendak masuk ke rumahmu, janganlah masuk kecuali kamu sudah mengucapkan salam kepada orang-orang rumahmu atau pada keluargamu. Wa fil hadis, di sini disebutkan dalam hadis idza dakhalta ala ahlik, ketika kamu masuk kepada keluargamu, dalam kurung di sini adalah rumahmu, fasallim takun barakatan, maka ucapkanlah salam, itu adalah supaya mendapatkan barokah untukmu. Wa ala ahli baitika, dan semua mendapatkan barokah bagi keluargamu. Wa idza lam tajid fihi ahadan faqul assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan ketika kamu baru pertama kali masuk ke rumahmu dan kamu mengetahui di situ tidak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di hadis yang lain di sini disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna di bab pertama, yang mana kitab tersebut dikarang oleh guru kita Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang mana hadis tersebut berbunyi faqad ruwiya an Jabir bin Abdullah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha, ketika kamu masuk ke dalam rumahmu, fasallimu ala ahliha, maka ucapkanlah salam kepada penduduk rumah tersebut. Wa idza ta'imtum fadhkurusmallah, dan ketika kamu beranjak untuk ingin makan, fadhkurusmallah, maka ucapkanlah nama Allah, bismillah, ucapkanlah basmalah, bismillah. Fa inna ahadakum idza sallama hina yadkhulu baitahu wa dzakara ismallaha ta'ala ala ta'amihi
yaqulu syaitan li ashabi la mabita lakum hahuna wala asya'a. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya idza sallama hina yadkhulu baitahu, ketika kamu mengucapkan salam ketika beranjak masuk ke dalam rumahmu, wa dzakara rasmallaha ta'ala ala ta'amih, dan mengucapkan bismillah ketika hendak melaksanakan makan, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum hahuna wala asya. Tidak ada tempat bagi kita untuk tidur di tempat ini alias di rumah ini ketika seorang hamba tadi itu mengucapkan salam hendak masuk ke dalam rumahnya, wala asya, dan tidak ada makan malam bagi kita. Itu yang dikatakan syaitan kepada kawan-kawannya ketika seorang hamba tadi itu mengucapkan bismillah ketika ingin melaksanakan makan. Wa idza lam yusallim ahadukum wa lam yadhkur ismallaha ala ta'amihi qala syaitan. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang hamba tadi itu tidak mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengucapkan bismillah ketika makan, maka yang dikatakan syaitan kepada sahabat-sahabatnya, adraktumul mabita wal asya. Kita malam ini mendapatkan tempat tidur, tempat istirahat, dan kita malam ini akan mendapatkan makan. Apabila seorang hamba tadi itu tidak mengucapkan salam dan tidak membaca bismillah ketika ingin melaksanakan makan. Begitu juga dengan wa idza lam tajid fihi ahadan faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga ketika kita mendapati rumah kita tidak ada seorang pun, maka yang disunnahkan adalah mengucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, amalan biqaulihi ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyiban. Apabila kamu masuk ke dalam rumahmu, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri, tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyiban, supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan istiqomahan untuk menjalankan ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.